sahabat cerdas Indonesia. Uh, kita ada kejutan. Nah, podcast kali ini kita akan ketemu dengan alumni di event KKL akuntansi tahun berapa? 2024. Nah, jadi ayo kita klik gitu ya pada alumni kita yang angkatan tahun berapa Mbak Ica? 2020. Nah, berarti ini Mbak Tita dari kelas ya? Iya, angkatan 2022. Nah, ceritanya berarti kita nggak ketemu ini berapa tahun ya? Baru sekitar 6 bulanan sih. 6 bulan ya? Waduh, 6 bulan tidak ketemu rasanya kangen sekali. Nah, ini teman-teman kita sekarang dengerin tentang pengalaman menghilangnya Mbak Ica selama 6 bulan. Itu pasti ada info berharga. Nah, Mbak Ica ini kan merupakan alumni D3 dan ikut magang gitu ya. Nah, ikut magang dan magangnya jauh sekali gitu ya. Nah, di Jakarta yaitu di KAP SES. Nah, nanti kita tanyakan gitu ya untuk Mbak Ica ya. Sekarang kita kaitannya nanti dengan magangnya itu bagaimana. Cuman untuk awal-awal ini Mbak Ica ini harus cerita dulu selama 6 bulan menghilang ini ya, aktivitas apa aja yang sudah dilakukan sehingga nanti baik ibu ya, dosen, terus adik kelas, nah ini dapat info-info. Iya. Enggak Mbak Ica? Iya. Halo teman-teman sahabat cerdas Indonesia, kenalin aku Ica. Aku di sini sebagai alumni yang udah selama 6 bulan ini menghilang. Jadi di sini mau sedikit cerita. Beberapa bulan yang lalu kan dari kelulusan setelah magang sekitar bulan Oktober itu aku selesai melaksanakan wisuda. Jadi sudah selesai menerima ijazah itu Bu. Ya. Ica kan sebagai mahasiswa baru lulus juga berpikiran gimana caranya biar dapat kerja. Jadi Ica dapat info via sosial media, Instagram, web-web pekerjaan itu. Ica lamar satu persatu dan alhamdulillahnya salah satu panggilan itu Ica diterima, tepatnya di Koperasi Karyawan Angkasa Pura yang bertepatan di sekitaran Bandara Igusti Ngurah Rai dan Pasar. Nah di situ sedikit pengalamannya itu karena kan Ica di sini tidak melalui apa ya Bu bahasanya ya Bu, secara mandiri pun daftarnya itu mandiri, jadi tanpa itu yang gitu. ingin ibu itu ingin lebih jauh. Nah, pada saat melamar gitu ya, begitu lulus kan melamar itu apakah masih nunggu wisuda dengan ijazahnya atau hanya cukup dengan surat keterangan lulus? Kalau Ica waktu ini melamar pekerjaannya menggunakan SKL saja sih. Jadi SKL ya? Iya. Jadi sudah bisa ya? Jadi misalkan belum wisuda gitu ya? Soalnya kan nunggu wisuda sekarang itu kan lama kan, berapa bulan? Ica waktu itu sekitar 2 bulanan aja. Nah 2 bulan kan gitu. Nah sehingga kadang-kadang ada aktivitas kuliah gitu ya. Terus enggak akhirnya kan kayak bingung. Jadi Ica pakai SKL ya. Ya. Lain teman-teman. Jadi dapat info bahwa nggak usah nunggu ijazah gitu. Jadi kalau mau melamar pekerjaan begitu lulus ngurus SKL gitu ya, sudah bisa. Jadi semuanya SKL ya? Iya SKL. Waktu Ica wawancara memang sempat ditanyakan terkait ijazah, namun alhamdulillahnya waktu ini Ica bisa nyusul ijazahnya Bu. Jadi waktu itu menggunakan rezeki juga ya. Betul Bu, rezeki. Makanya jodoh, mati, hidup, rezeki
Itu Tuhan yang ngatur ya. Yang penting kita ikhtiar. Setelah itu mendaftar beberapa pekerjaan sih Bu. Bidangnya juga tetap accounting. Ica memang mencarinya tuh yang linear, satu jalur saja di accounting, karena menurut Ica untuk apa kalau di luar accounting atau ilmu yang Ica punya gitu. Kayaknya Ica mendaftar itu alhamdulillah lolos, bekerja sampai saat ini. Sebelum menjadi karyawan tetap pun melalui masa training Bu, 3 bulan. 3 bulan di training. Tuh, 3 bulan di training. Apa aja yang di trainingkan tuh apa? Terkait pelaporan sih Bu. Laporan ya? Iya, laporan keuangan dari penjualan. Nggak kaget. Wah, kok dikasih training ini. Mungkin awal-awal iya, tapi seiring berjalannya waktu juga sudah luas lah Bu. Sudah alhamdulillah bisa. Mungkin Ica beratnya hanya 1 minggu 2 minggu, karena waktu ini bertepatan dengan karyawan sebelumnya itu resign Bu, sudah tidak berada di kantor. Jadi kan berjalan sendiri, suaminya yang ngasih arahan pun manajer waktu ini. Jadi waktu accounting sudah Ica bisanya menjalankan sampai akhirnya kemarin sudah menyelesaikan laporan keuangan 2023 dan sedang proses audit sih. Itu ya. Mungkin dari adik kelas ini Mbak Tita mau tanya apa ini di kakak kelas? Ayo. Ini kan Mbak Ica kan pertama kali masuk ke dunia kerja, betul. Itu kan biasanya kan karena di dunia kerja di lapangannya sama di saat kita di kampus, saat kita belajar itu kan pasti beda. Nah itu gimana Mbak Ica ngatasin perbedaan itu? Maksudnya menyelaraskan dengan lingkungan pekerjaan kayak gitu. Boleh aku jawab ya? Boleh. Kalau untuk menyelaraskan itu sebenarnya kamu cukup paham aja sih sama apa ya, inti dari akuntansi itu ya Bu. Jadi kalau sudah paham masuk ke dunia kerja pun nggak bingung. Jadi benar-benar tetap dapat apa yang kita pelajari dengan kita implementasikan di dunia kerja itu tetap selaras, tidak mungkin tidak selaras. Itu sih. Apalagi waktu ini dapat pengalaman magang juga di KAP Jakarta Akses itu juga pengaruh sekali dengan dunia kerja yang aku tekuni sekarang. IP-nya berapa? Dilihat. Tapi alhamdulillahnya lulus dengan pujian. Makanya itu hebat. Soalnya kemarin saya lihat Bu, ini kan dengan pengajian dan sebagainya. Nah, Ibu itu sebetulnya ingin lebih jauh sih. Kenapa pada saat itu kamu magang itu milih di KAP Jakarta? Intinya kan kamu ngawali ya. Jadi ngawali misalkan apa ya, intinya itu punya keinginan gitu magang yang di KAP itu. Kalau boleh saya jawab Ya. Kalau dari Ica pribadi sih pemikirannya seperti ini, simpelnya aja Bu. Ica pengen tetap di dunia accounting. Jadi yang Ica ambil mau tidak mau ya harus berkaitan dengan accounting, dan pada saat itu menurut Ica audit ini pilihan yang tepat, akses itu pilihan yang tepat. Meskipun tempatnya jauh, menurut Ica itu jadi sebuah pengalaman gitu. Gimana naik bis? Gimana kontrak ya Mas ya? Ongkos sih Bu. Terus gimana nyari ini gitu ya? Iya benar sih, pengalamannya situ juga, serunya juga di situ ya Bu ya. Sendiri berangkat naik bis sampai sana kos jam 3 malam, Gimana nyiapin makannya? Iya, jam 3 pagi Bu baru sampai Jakarta. Benar sendiri ya di kota orang. Sendiri, iya sendiri. Tapi alhamdulillahnya dikelilingi orang-orang baik di sana. Jadi selama 4 bulan itu terkait kos, transportasi, terus apapun yang berkaitan dengan magang itu alhamdulillah dimudahkan. Itu terkait Berarti kita harus terima kasih ya. Halo KAP Ses, Pak Mula. Bapak. Terima kasih. Ini
sudah kerja. Soalnya itu tak lihat ya, itu kan ada setelah kamu gitu ya. Nah itu kan memang ada itu Mas Roy, terus Mas Dani gitu ya. Nah itu di sana itu hanya magang 3 bulan karena kayak Mas Roy itu ternyata sudah ada sekarang ini dapat di BUMN malah kan. Dan memang lagi accounting. Maksudnya itu accounting ya, mungkin pengalaman satunya. Terus ada juga itu apa namanya itu Mas Dani. Nah itu langsung terima juga di Poltek. Berarti kan kesimpulannya ya kalau misalkan benar pilihan tadi, misalkan Bu aku accounting gitu ya, berarti aku harus apa ya magang di KAP gitu Jadi ya. langkah awalnya itu Nah, benar-benar berarti ini berarti adik kelas nanti harus ke KAP nih. iya ambil langkah awalnya tuh Apalagi yang ini video ini Alif S1 ayo harus ke KAP itu juga. tunggu gitu ya. Gitu. Ayo apalagi adik kelas yang ingin dianukan belum ada Bu. kok belum ada Mungkin ada tujuan Iya. karir di accounting juga atau gimana? atau saran-saran untuk adik Boleh. kelas. Kalau saran Ah. aku sih kalau emang mau berkarir di accounting, tekunin dunia accounting. Itu aja sih. Gitu ya, Betul. nggak boleh nyaba-nyaba gitu. Betul. Iya, Tapi harus ini yakin. ya loh, adik kelasmu ini sudah jadi staff auditor loh. Keren. Sudah bantu. Bantu sedikit-sedikit. Ya, Keren, meskipun keren. hanya cek fisik apa aset apa. Karena jadi ada beberapa yang misalkan ada audit apa itu kan ada yang auditor. Kamu punya masa depan tuh? Cita-citamu apa sih? Masa kok udah lulus D3 kemudian langsung apa namanya sudah kerja gitu, apakah itu cukup di situ? Enggak sih Bu, kalau untuk pandangan ke depannya itu pasti ada. Cuma waktu dari awal kuliah itu udah pingin banget jadi seorang auditor. Tapi sering berjalannya waktu juga kan ilmunya itu nggak cukup D3 aja. Jadi tetap dibarengi dengan menempuh pendidikan yang lebih fokus lagi ke tahap S1, S2 ataupun insya Allah S3. Alhamdulillah, tak doakan. Karena kalian kamu itu memang tekun, pinter, eman gitu loh. Ya, intinya kan eman gitu loh. Nanti apa namanya? Jadi gapailah setinggi langit untuk pendidikan itu. Ya, terus apa namanya? Mungkin itu ya. Sekarang ini pesan-pesanmu terhadap ini adik kelasmu sahabat cerdas itu ya, penitipannya yuk, closing statementnya. Teman-teman sahabat cerdas Indonesia, mungkin pesan dari aku, jangan patah semangat untuk belajar, masa depanmu menunggu. Ya, itu ya, wah, simpel sekali ya. Wah, jadi kita terima kasih ya di Sambangi ya. Kebetulan nih, ini kan ibu sama Mbak Tita KKN, terus langsung ibu lihat, wah Ica yang hilang 6 bulan. Nah, kita kangen nih, kita rindu gitu ya. Oke, sahabat cerdas Indonesia, dadah, kita ketemu lagi lain kali. Wassalam.